محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. Bapak-bapak, orang tua kami, ibu-ibu, seluruh jamaah yang Allah muliakan, para ustaz, para imam, PKM, seluruh yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan, mulia dari dunia sampai akhirat. Saya mohon izin kembali sama-sama hadir bersama dalam kajian masalah sholat. Mudah-mudahan dengan sering-sering kita mengaji, Allah senantiasa mencurahkan ilmu pada kita. Ada kemarin di masjid lain katanya terlalu banyak mengaji bikin bingung katanya. Ada hadis begini, ada hadis begini, ada hadis begini gitu. Ungkapan orang-orang awam seperti itu. Semakin banyak kita mengaji, semakin banyak rasanya kurang tahu. Oh, rupanya ini, rupanya ini, rupanya ini. Kalau kita tak mengaji, tak apa kita kesalahan kita. Jadi katanya semakin bingung, semakin banyak ngaji. Orang-orang awam seperti itu, orang yang berilmu semakin haus dan haus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kembali membahas masalah sholat. Pertama saya merujukan ini kitab buku Fatwa karangan almarhum Syekh Arsad Talib Lubis. Mungkin ada yang pernah jumpa. Seorang langkat, orang stabat, tapi beliau ulama dunia, pendiri wasliyah. Beliau mengarang, jadi di antara karangannya tentang 10 macam persoalan, 10 macam masalah yang jadi perbincangan. Dua minggu yang lalu ada jamaah bertanya sama saya, Pak, katanya, bukan jamaah sini, masjid lain, Simpang, tolong dibahaskan, tolong dibahas apa yang dilakukan Nabi setelah sholat, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ngapain itu? Apa yang dilakukan Nabi setelah sholat? Yang kedua, apa yang dibaca Nabi setelah sholat? Jangan kita disalahkan orang aja, salah sedikit bid'ah, salah sedikit bid'ah. Jadi ya, saya agak berkeringat dengar pertanyaan ini. Agak berkeringat, berpikir betul kan kita. Kita beramal capek-capek, tiba-tiba tolol fitnah. Jadi kita coba membahas. Saya bacakan hadis Rasulullah SAW. Kita tidak bisa berpaham sendiri karena kita bukan ahlinya. Kita bacakan hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau boleh dibuat judul, apa yang dilakukan Nabi setelah kita sholat wajib, dan apa yang dibaca Nabi setelah sholat wajib. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pun sah. Kalau mau tambah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Salam ke kanan, rukun taudiyah. Setelah itu sah salatnya. Andai kata setelah salam ke kanan kita terkentut, buang angin,
salam kiri sunnah. Jadi yang jadi masalah apa yang dilakukan Nabi setelah kita sholat. Karena Nabi perintahkan, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Zikir dan doa setelah sholat itu masih rangkaian sholat, rangkaian ibadah sholat. Zikir doa masih rangkaian, tapi sudah sunnah hukumnya. Jadi pertama kita bahas keutamaan menempati duduk di tempat sholat. Keutamaan kita menempati duduk di tempat sholat, tidak bergeser lah, tidak jauh-jauh, tidak jalan-jalan, masih duduk di masjid. Mau habis sholat, ada yang mundur ke belakang, mungkin sih terus sempit, masih tergolong, dikatakan oleh ulama, masih di tempat sholat, belum beranjak dari masjid. Kadang-kadang kita kan ingin lapang-lapang, sini pas ketika sedang sholat. Ketika duduk bersila kan agak lebar sedikit, butuh minta tempat mundur ke belakang, masih tetap tergolong di tempat sholat. Jadi kata Nabi pertama, hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi shalla fihi yaqulu Allahumma arhamhullah Allahumma arhamahullah arhamahullahu fir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yuhdisi ma lam yuhdisi ma lam yuhdi fihi ma lam yuhdis fihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya Rasulullah bersabda, dan malaikat-malaikat mendoakan salah seorang kamu selama ia pada tempat duduk yang telah sholat atasnya. Kata malaikat, ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berilah taubat padanya. Yang demikian itu dilakukan malaikat-malaikat selama ia tidak menyakiti orang padanya dan selama ia tidak berhadas padanya. Riwayat Muslim. Hadis ini menyatakan bahwa keutamaan menempati tempat duduk di tempat sholat setelah selesai mengerjakan sholat. Selama ia duduk pada tempat itu dengan tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti orang dan tidak berhadas atau tidak batal wudunya, maka malaikat-malaikat senantiasa mendoakannya agar dirahmati Tuhan, diampuninya dan diterima taubatnya. Ini hadis pertama. Jadi kata Nabi, saya ulangi sabda Rasulullah, dan malaikat-malaikat mendoakan salah seorang kamu selama ia pada tempat duduk yang telah sembahyang padanya, tempat sholat yang sembahyang padanya. Jadi setelah kita salam, selama kita tidak keluar dari masjid, masih duduk di masjid, malaikat doakan kita, bukan para kiai, bukan para ustaz, malaikat-malaikat Allah. Langsung malaikat doakan kita. Kata malaikat, ya Allah, rahmatilah dia. Semoga Allah berikan rahmat. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berilah taubat padanya. Jadi 3 macam doa malaikat untuk orang yang tidak segera pindah dari masjid, tidak langsung keluar dari masjid setelah selesai sholat. Tapi kalau ini kan imaman sunnah, kalau kita buru-buru, buatlah kadang-kadang di sholat siang, zuhur, asar dan buru-buru banyak yang lain. Ini
Kalau kita sedang di jalan musafir, ajan kita singgah. Saya juga sering datang sini sholat zuhur asar. Kita ada keperluan Medan singgah di sini. Kadang-kadang